Soal anak pesantren atau santri, adik gue mau ngomong sesuatu yaitu Oh ya guys, Hai guys, balik lagi sama gue Putri Puspita. Jadi sekarang kita tuh take-nya lagi di bulan puasa. Kalian gimana sahurnya? Kemarin buka puasanya pakai apa? Sekarang semangat nggak nih puasanya? Kelihatan kan? Coba tebak-tebakan siapa yang sahur, siapa yang nggak. dua-duanya nggak sahur. Cuman gue lebih semangat ya soalnya YouTube gue, jadi harus semangat ya kan. Karena kita udah semangat, jangan lupa Subscribe. Saya juga semangat nih, mau dibayar soalnya. jadi tolong di subscribe biar gue bisa bayar honornya. Nah di sini seperti yang kalian lihat, gue nggak bikin konten sendirian nih, gue udah bayar talentnya. Siapa nih talentnya? Rama guys, Muhammad Ramadan. Nah, udah baca judul kan? Sesuai judul yang kalian baca, jadi kita tuh pengen cek fakta tentang label-label santri atau orang mondok atau orang yang ada di pesantren. Iya benar. Jadi kenapa sih gue pengen angkat soal tema ini atau topik ini? Karena kebetulan narasumber utamanya itu adik gue sendiri nih. Jadi adik gue ini adalah santri di salah satu pondok di Cirebon, mondok Nah, Cirebon guys. itu Sekalian dia. promoin. Mondoknya di Cirebon. Jadi orang-orang tuh suka bingung sebenarnya gue anak tunggal atau gue tuh punya saudara gitu, karena nggak pernah nih orang-orang ngelihat dia ada di rumah karena dia emang mondok di luar kota kayak gitu. Nah di sini tuh ada beberapa fakta yang akan kita cek kebenarannya sama si talent yang udah gue bayar ini. Tapi sebelum kita cek fakta, adik gue mau ngomong sesuatu nih. Ngomong apa? Sesuai kan. Apa yang gue sebutin nanti misalnya apa yang gue sebutin itu berdasarkan pengalaman gue. Kalau pendapat lu berbeda ya berarti pengalaman lu juga berbeda. Mungkin beda pondokan, beda pelajaran agamanya, terus beda agama juga mungkin bisa. Beda. Kalau beda agama nggak masuk pondok dong, lo gimana sih? Ya kan pasti dia belajar agama mungkin gini. Kan? Jadi kalau misalnya kalian kayak adik gue mondok nggak kayak gitu tuh, atau anak gue mondok nggak kayak gitu tuh, ya karena pertama dari pesantrennya aja udah beda, terus dari kiainya udah beda, terus juga daerahnya mungkin ajarannya beda, kan itu juga mempengaruhi. Tapi di sini itu tujuan kita bikin video adalah untuk kasih gambaran umum gimana sih soal kehidupan anak pesantren lewat cek fakta-faktanya kayak gitu. Lewat cek fakta dari label-label yang suka melekat sama si anak santri kayak gitu. Opening udah, disclaimer udah, sekarang saatnya kita masuk ke inti pembicaraannya. Jadi gue udah siapin label-label yang akan gue tanyain ke talent gue hari ini. Kurang lebih ada 6 label gitu. So langsung aja kita akan cek fakta yang pertama. Katanya kalau anak pesantren itu pasti bisa hafal Quran. Bener gak? Belum tentu. Kenapa? Soalnya kalau itu tergantung ya kalian nanyanya ke siapa. Kalau dia udah mondok kayak di modern udah lama 6 tahun mungkin itu dia hafal Quran, dia hafal 30 juz. Kalau misal nanya ke yang salafi baru mondok 3 tahun itu enggak. Soalnya salafi sama modern tuh beda ya guys. Bedanya apa? Kalau modern tuh dia ngapal Quran, terus dia kayak tiap komunikasi tuh pakai bahasa Arab. Sampai ada pengurus atau ustadz yang kayak tata bahasa Arab, kalau misalnya dia nggak bahasa Arab tuh kena sanksi gitu. Itu kan tadi si pesantren modern ketat. Ada beberapa pesantren juga yang mengharuskan bahasa sehari-harinya itu bahasa Arab. Terus hafal Quran juga. Nah bedanya sama salafi. Salafi tuh apa gimana? Salafi tuh nggak terlalu ketat tapi nggak longgar. Paham kan? Nggak. Maksudnya ya dia nggak terlalu menekankan gitu. Terus kalau salafi ya tuh setiap harinya nggak perlu bahasa Arab tapi tetap belajar bahasa Arab.
Coba dong. Anatolibun. Anatolibun artinya Saya murid. murid. Pinter kan? Terus kalau salafi itu ya guys ya, dia tuh kayak lebih ke fikih, ke nahwu sorof. Ini maksudnya pelajarannya. Iya. Salafi ke lebih fikih, ke terus nahwu sorof, terus nahwu kayak sorof tuh apa? Kan gue nggak tahu. kayak kalian tuh belajar itu biar bisa baca kitab kuning. Kitab Terus kuning. di sana tuh kalau di salafi ya, kalau pondokan saya nih, itu tuh kayak ngafalin Amriti, Amriti tuh apa? Jurumiyah. Amriti apa? Pelan-pelan, gue nggak ngerti. Amrit tuh kayak itu anak nahu sorof. Kayak kan di nahu sorof tuh ada irob. Nah nanti di amritinya tuh nanti dinadomin kayak dinyanyiin gitu. Ada bacaan irobnya. Kalau di nahu sorof tuh kayak itu ada kitab Jurumiyah. Jurumiyah tuh apa? Kitab tentang Nahwu itu ilmu untuk bisa membaca kitab kuning. Ada. jadi Nahwu sorof. enggak gini, biar Kalau gampang, nahwu doang biar mah gampang. Cuma Jadi di pesantren itu belajar soal kitab kuning. Nanti gue taruh fotonya di sini. kitab Dan kuning kan warnanya untuk kuning. kalian bisa baca kitab kuning itu ada ilmunya. Nama ilmunya adalah nahwu. Sorof. Nahwu sorof. Itu ilmu untuk bisa membaca kitab kuning. Karena gue pernah ngeliat kitab kuning punya dia guys, emang kayak nggak ada harokatnya gitu, dan nggak kayak bacaan Al-Quran gitu ya, tapi kayak bahasa Arab ya John. Kayak gitu. Lanjut, tapi kalau di pesantren modern lo tahu nggak model pelajarannya kayak gimana? Sama, tapi kan dia tuh ngapalinnya Al-Quran, kayak dia lebih ke Al-Quran gitu gak sih? Kayak nanti ngapalin hadis juga. Kalau lo ngafalin hadis gak? Baca doang gak ngapalin. Baca doang gitu. Ada ya? pelajarannya nanti. Oh ya nih, yang pengen gue tanya juga, mungkin orang-orang tuh masih ragu untuk masukin adeknya atau anaknya ke pesantren. Kayak anak pesantren tuh belajar gak sih kayak anak-anak sekolah negeri gitu, kayak belajar matematika, belajar biologi, IPA, IPS gitu, belajar gak sih anak pesantren? Belajar lah, kan soalnya gitu tuh, kayak kalian di nggak mondok nih, kayak abis sekolah tuh kita langsung pergi ngaji. Paling cuman ganti baju, mandi bentar, ganti koko, langsung ngaji lagi gitu. Jadi guys, buat kalian yang belum tahu, anak pesantren itu tetap belajar dan sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Jadi tuh adek gue ya kalau dari pagi sampai siang jam 1 jam 2 dia tetap sekolah, tetap ujian, tetap ngerjain tugas. Cuman bedanya kalau misalnya kita gitu, misalnya pulang sekolah langsung istirahat, rebahan, makan, atau lanjut bimbel gitu. Kalau dia lanjut ngaji, lanjut belajar lagi, lanjut belajar agama kayak gitu. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kalau gue masukin anak gue ke pesantren ntar dia cuma tahu ilmu agama doang lagi gitu. Enggak ya. Enggak. Jadi salah untuk besar. fakta yang pertama, nggak semua anak pesantren bisa hafal Quran ya. Nggak, itu salah ya guys. Belum tentu. Kita masuk ke cek fakta yang kedua. Katanya anak pesantren tuh mandiri-mandiri, bener gak sih? Bener banget guys. Itu emang fakta banget sih. Valid, no debat. Valid, no debat. Soalnya tuh kayak kita tuh harus nyuci, menjemur sendiri tanpa bantuan orang-orang. Apalagi kalau lagi gak ada duit. Kalau lapar apalagi ya kita cuma nasi doang makan kadang-kadang. Ya Allah, kasihan banget. Tapi aku nggak pernah kayak gitu ya. Gak pernah. Nanti pada kasihan. Nggak jadi masuk pondok nanti. Kasihan banget. Nih guys, balik lagi tadi yang udah kita bilang di awal kalau ini tuh di pesantren dia ya. Gue pernah dengar kalau di beberapa pesantren itu juga menyediakan jasa untuk cuci baju, ada yang gosokin juga, Laundry gitu. ada laundry juga. Cuman bedanya kalian akan bayar lebih. Kalau adek gue ya kadang kadang laundry, kadang cuci sendiri. Tergantung tujuannya. Kalau dia misalnya lagi pengen apa terus harus nabung, ya dia hemat-hemat duitnya dengan cara nggak ngelaundry gitu. Gitu guys. Jadi paham kan? kalau dibilang anak pesantren mandiri-mandiri jelas, tapi balik lagi tergantung sama pribadinya masing-masing kayak gitu. Kalian mau mandiri apa enggak ya? Jelas mandiri lah. Kalian mau buang-buang uang atau mau hemat? Kalau mau buang-buang uang silakan. Kalau mau hemat
Silakan. nyuci juga sendiri gitu. Buang-buang tenaga juga. Kita masuk ke cek fakta yang ketiga. Katanya anak pesantren tuh alim-alim, bener nggak sih? Bener banget guys. Soalnya kita mencontoh dari kiai dan ustadz. Kan ustadznya pasti alim, kiainya juga alim. Jadi kita harus mencontoh. Apalagi abang-abangan juga alim kok semuanya. Jadi valid nah debat alim. Ya alimnya kayak gimana dulu Kalau nih? berpakaian juga alim. Kalau berbuat baik ya berbuat baik, semua pasti berbuat baik. Kalau akhlak juga pasti alim. Ada yang enggak mungkin. Kalau aku mah alim. Tapi kan banyak tuh orang-orang dimasukin ke pesantren karena sebelumnya nakal yang kayak gitu. Itu gimana? Ya kan pasti kalau makanya dari nakal itu dimasukin pesantren biar keluarnya jadi orang yang berguna, jadi orang yang alim. Tapi buat masyarakat. Tapi kan suka ada tuh kayak misalnya di pesantren alim, terus nanti pas keluar udah balik lagi. Tergantung sih, itu tergantung pribadi diri kalian. Kalau diri kalian yang pengen alim ya pengen aja. Jadi kalau dibilang santri itu alim, kalau di pesantren mungkin alim. Tapi kalau misalnya balik lagi ke rumah, ya itu balik lagi ke kepribadian kalian masing-masing. Soalnya ketemu teman lagi, pergaulan lagi gitu. Terus guys. juga rutinitasnya kan lain kan. Misalnya kayak di pesantren modelnya belajar agama terus belajar ngaji terus. Lagi main. Kalau misalnya di rumah sendiri bisa jadi ada mainnya, ada nonton TV-nya, atau misalnya ketemu lagi sama teman-teman SMP, teman-teman SD kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau anak pesantren alim tergantung pribadinya masing-masing kayak gitu. Lanjut ke cek fakta yang keempat. Kalau anak pesantren itu bisa ngajarin ngaji, bener nggak sih? Ajarin gue ngaji dong gitu. Bisa Suka digituin nggak? Bisa kalau disuruh abah. Abah siapa? Bapak. Kan pasti suruh itu ngajarin ngaji aja nih anak-anak kecil, padahal nggak mau. Guys. Enggak, tapi Allah sendiri suka nggak sih kayak kalau orang nih dengar lu anak pesantren, terus orang langsung nyeletuk kayak, wah bisa ngajarin ngaji dong gitu. Suka nggak sih dia? Pasti pernah. Terus gimana? Tapi bener nggak sih itu? Ya kasih senyum sendiri, gitu guys. Tapi bisa kalau disuruh ya ngajarin bisa. ngaji. Kan pasti ustadznya tuh lulusan pesantren, makanya bisa ngajarin ngaji. Kiai juga mondok. Ya itu jadi kiai tuh, bisa ngajarin ngaji, bisa baca kitab kuning, bisa ngatamin ini tuh. Tapi biar lebih terpercaya daripada belajar sama santrinya, mending langsung belajar sama kiainya. Harus mondok juga. Enggak harus sih. Mondok aja guys. Enggak. Serius mondok. Enggak harus. Mondok. Enggak harus. Mondok. Kita masuk ke cek fakta yang kelima. Katanya anak pesantren tuh suka dimintain doa gitu sama orang. Lo anak pesantren ya, gue minta doa dong biar lancar rezekinya gitu. Suka nggak? Suka. Anak nih santrinya sering dimintain doa, apalagi kiai sama ustadznya. Orang kiainya aja dimintain doa. Lu paling suka dimintain doa apa sama orang-orang? Kalau denger lo anak pesantren gitu. Lancar rezeki. Perlancar rezeki. Boleh dong, biar followers gue lancar rezekinya. Ntar tunggu banyak, nanti kan kalau udah banyak makin banyak rezekinya. Iya, kasih tahu dulu, kasih taw dulu. 100.000 apa? Subscriber. Nih, ayo cepat. 100.000 duit aja. Nih. Nih, ya. 100.000 duit. Cepet kasih tahu doanya ke followers gue. Ntar udah 100.000 guys, bukannya pelit ya. Tapi ini mendukung dia biar 100.000. subscribe cepetan. Oke. Jadi cek fakta yang kelima, kalau anak pesantren suka dimintain doa itu benar. Sekarang kita masuk ke cek fakta yang terakhir. Kalau anak pesantren itu rata-rata kalau ngelanjutin studinya atau ngelanjutin kuliahnya atau ngelanjutin mondoknya, itu rata-rata destinasi pendidikannya pasti Turki atau Mesir. Bener nggak tuh? Benar. Soalnya biasanya kalau kadang-kadang tuh yang dari SMA tuh langsung pengen kuliahnya di Turki. Itu sekalian dia pengen belajar ngaji juga. Dia kuliah di Turki sekalian ngaji, sekalian mondok. Sekalian mondok. Ada ya di Turki pondokan juga? Orang
anak kiai dari pondokan aku tuh, dia aslinya pas sebelum pandemi tuh dia pengen ke sono, gara-gara pandemi nggak jadi. Ya, bukan rezeki dong. Bukan, iya emang bukan rezeki. Tapi kenapa Turki sama Mesir? Kenapa misalnya nggak Mekah gitu? Yang pusatnya. Soalnya kadang-kadang tuh emang kayak pendidikan di sono yang menjamin sih. Ada nggak kiai lu yang lulusan dari Turki atau Mesir? Ada, dari Mesir. Namanya Bah Imad. Udah berapa tahun dia di Mesir? Tapi udah di sini. Udah jadi. Jadi Kayak orang gitu. hebat. Emang mungkin di pesantren dia ada beberapa kiai yang lulusan luar negeri kayak Mesir atau Turki. Tapi gue nggak tahu nih kalau di pesantren anak kalian atau adik kalian gitu. Mungkin ada yang lulusannya di negara lain juga, dan itu akan mempengaruhi ajaran-ajaran yang akan disampaikan kepada santri-santrinya kayak gitu. Nah, kita udah masuk ke cek fakta yang terakhir tadi. Artinya video ini sudah mau selesai. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan soal kehidupan santri atau pesantren-pesantren, kalian bisa komen di bawah. Nanti gue akan nanyain ke adik gue, atau bahkan dia langsung yang akan jawab. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga pengen masuk pesantren. Masuk pesantren. See you on my next video. Bye bye.